Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, semoga dalam kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dilancarkan dalam kuliahnya, semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Jadi di pertemuan pertama ini kita lebih akan menyampaikan, mensosialisasikan tentang perkuliahan mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Ya, ini masuk ke dalam pertama masuk ini adalah kategori orientasi mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, di mana kita semua ini perlu tahu di dalam mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan ini topik-topik apa saja yang akan kita bahas, yang kemudian skill dan kemampuan apa saja yang harus kita miliki pada mata kuliah ini, ya. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan kita ini semester 6 ini, karena di semester 6 ini mata kuliah secara teoritis ini tinggal satu mata kuliah saja, yaitu mata kuliah ini K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Sisanya semua adalah praktek di lapangan, baik PKL, KKN, serta SCP. Nah, mungkin sebagian besar SCP yang diambil oleh kelas ini adalah riset. Nah, sehingga sebelum ke orientasi perkuliahan K3 ini, saya ingin menyampaikan kembali tentang prosedur pra-riset, ya, di mana teman-teman mahasiswa pada kesempatan ini di semester 6 ini dalam pra-riset ini harus membuat proposal pra-riset. Kemudian risetnya nanti dilanjut di semester 7. Namun boleh saja bagi yang sudah siap riset sekarang, kemudian dilaksanakan juga risetnya dari sekarang, itu nggak ada masalah. Namun hal penting yang perlu saya sampaikan, ya, karena seminimal-minimalnya di semester ini teman-teman mahasiswa ini harus mengikuti kegiatan seminar riset, ya, harus mengikuti kegiatan seminar riset. Mohon diaktifkan ya teman-teman ya videonya ya. Nah, sebelum mahasiswa sekalian ini membuat proposal pra-risetnya yang kemudian mengikuti seminar pra-riset, teman-teman sekalian harus belajar terlebih dahulu membuat proposal riset dan laporan riset dari riset-riset yang telah dilakukan, baik oleh dosen
ataupun oleh kakak tingkat kita. Jadi dari jurnal-jurnal yang sudah publikasi sejak tahun 2019 sampai tahun ini itu adalah menjadi objek untuk latihan para mahasiswa semua yang mengambil riset dalam membuat proposal riset dan laporan akhir riset. Jadi nanti syarat bisa mengikuti seminar prariset itu para mahasiswa-mahasiswa sekalian telah menyelesaikan latihan dalam membuat proposal dan laporan penelitian. Jadi sekarang latihannya nanti dibalik dulu. Penelitiannya sudah ada nih, publikasi jurnalnya sudah ada. Baru kemudian kita tarik mundur. Jika jurnalnya demikian, maka kita membuat proposalnya menjadi seperti apa bunyinya, kemudian membuat laporan akhir risetnya seperti apa bunyinya. Nanti kita share proposal dan laporan akhirnya, kemudian juga diberikan contoh proposal dan laporan akhirnya diberikan, yang kemudian nanti para mahasiswa-mahasiswa sekalian itu minimal 5 proposal, menyelesaikan 5 proposal. Ya. Nah, nanti kita bisa atur atas nama A, B, C ini dengan judul apa gitu. Atau jika punya relasi dengan kakak tingkat kemarin itu punya proposal risetnya apa gitu, penelitiannya apa, kemudian bisa juga itu dijadikan syarat di antara 5 tadi, karena harus buat 5 gitu ya. Jadi teman-teman sekalian melalui dosen pembimbingnya masing-masing silakan bimbingan bagaimana cara membuat proposal dan laporan ya. Nah, baru kemudian membuat proposal dan membuat proposal riset kita masing-masing gitu. Jadi setelah selesai, sebetulnya bisa sambil membuat proposal dan laporan akhir riset yang terdahulu, kita juga sambil membuat proposal punya kita sendiri. Nah ini, jadi di semester 6 ini seminimal-minimalnya itu proposal riset sudah selesai dan mengikuti seminar pra-riset. Nah ini yang SCP. Kemudian yang kegiatan lainnya KKN dan PKL ini sudah bisa berjalan ya, silakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah itu teman-teman sekalian, terkait hal itu sebelum kita membahas tentang orientasi perkuliahan K3 dan tenaga kerjaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan on cam saja ini biar kita bisa tatap muka, belum tentu kita bisa ketemu entah kapan gitu. Karena udah kegiatannya udah di luar semua ini. Masih ketemu terus Pak, masa jarang ketemu. Ketemu di media ya Pak Juanda ya. Media. Silakan yang belum on cam, aktifkan kameranya. Ada yang ditanyakan terkait SCP tadi? Oh ya tadi Pak yang masalah yang proposal yang untuk kakak tingkatan yang di 2000 berapa yang dari 2018 tahun berapa. Nah, kita bisa koordinasi ke sana juga ya Pak ya. Bisa ya bisa apa namanya minta masukan atau gimana bimbingan atau apa gitu Pak ya. Boleh Pak ya.
itu pasti satu kita harus bimbingan juga ke dosen pembimbing, ya. Kemudian nanti mungkin kita bisa arahkan juga, oh ini Pak Juanda Nur ini membuat proposalnya judulnya tentang ini nih, ini jurnalnya sudah dipublis, silahkan di-download, dibaca, kemudian dibuat proposal menjadi seperti apa. Nanti jika ada kendala dari masing-masing dosen pembimbing, silahkan bimbingan ke saya. Boleh Pak. Ya Pak, baik Pak ya. Yang lain? Kalau nggak ada, kita langsung ke mata kuliah kita ya. Saya share screen dulu ya. Bisa terlihat share screen saya? Sudah Pak, terlihat. Terlihat Pak. Sudah. Oke, baik. Ini teman-teman mahasiswa-mahasiswa sekalian terkait dengan mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, kita ada beberapa tema yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Namun tidak menutup kemungkinan lebih dari tema yang telah kita tuliskan di sini. Pertama, tema pembahasan kita adalah tentang target capaian kemampuan mahasiswa pada kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Nah, ini yang akan kita bahas di saat ini ya. Kemudian kita akan membahas tentang filosofi dasar pentingnya K3. Tema lain yang ketiga adalah latar belakang faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Tema yang keempat tentang mengenal peraturan dan perundangan tentang K3. Tema kelima tentang peraturan dan perundangan K3 berdasarkan kelompok kegiatan. Karena tentang K3 ini dibagi spesifik ya, dibagi spesifik. Ada ahli K3 konstruksi, ahli K3 kebakaran, ahli K3 gedung dan lain-lain, banyak tentang K3 ini ya. Sehingga masing-masing divisi ini mempunyai peraturan perundangan K3 itu sendiri. Nah, ini ada banyak memang peraturan K3. Nah, tadi juga kebetulan saya mengikuti webinar tentang K3 ya. Nah, di mana teman-teman sekalian sebetulnya terkait dengan K3 ini bisa download di Play Store ya, teman-teman, ke Mikro ya. Mikro itu di sana adalah dikelola oleh PT Widya Tama ya, di mana di sana disampaikan tentang pelatihan K3. Di sana juga banyak materi-materi tentang K3. Kemudian peraturan-peraturan tentang K3 semua ada di sana. Nah, itu bisa download saja itu di Play Store ya, untuk menambah wawasan kita. Kemudian kalau kita mau mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar dan lain sebagainya juga bisa. Nah, selanjutnya tema pembahasan yang akan kita bahas yang keenam itu tentang faktor penyebab kecelakaan konstruksi lanjutan ya. Tadi pertama itu ada juga terbelakang faktor penyebab kecelakaan konstruksi, kemudian lanjutannya. Kemudian pembahasan kita tentang pedoman pelaksanaan K3, kemudian tentang pedoman pelaksanaan K3 lanjutan, dan ini untuk para pelaksana di lapangan ini poin 9 ini sangat penting ini, yang berkecimpung di dunia konstruksi. Ini pembahasan tentang latar belakang konsep investigasi dan sistem laporan dengan metode ICS
atau Incident Command System. Nah, ini poin 9 ini ya, konsep investigasi dan sistem laporan dengan metode ICS ini, di mana seorang K3, pelaksana K3 ini harus mampu membuat pelaporan secara administratif. Di mute dulu ya, siapa yang ini nih? Mohon di mute dulu. Nah, orang pelaksana, ya pelaksana K3 dalam hal ini sangat penting, terutama di poin 9, walaupun semua penting gitu ya. Tetapi ini di poin 9, Nauri Gemintang mohon mute dulu. Ini tentang administratif masalahnya di sini. Jadi ketika ada kejadian sakit akibat kerja, ya, ada insiden akibat kerja, ya, dan lain sebagainya. Ini secara administratif kita harus mampu. Cara investigasinya bagaimana, cara membuat dokumen laporannya itu harus seperti apa, gitu. Nah, di sini menjadi Nauri Gemintang, mohon ya. Oke, saya dulu ya, biar saya lanjut share screen lagi. Lihat ya share screen-nya ya. Terlihat, Pak. Nah, kemudian ini dalam mata kuliah ini paling tidak mahasiswa harus mampu mengidentifikasi macam-macam kecelakaan kerja, macam-macam tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Nah, berarti terkait tadi itu, ini terkait ICS ya. Kemudian mahasiswa mengetahui lingkup keselamatan dan kesehatan kerja, artinya di sini lingkup K3 itu terdiri dari apa saja gitu ya. Dan kemudian mahasiswa harus mengetahui alat dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini ada APD dan lain sebagainya. Ada alat kerja, ada APD gitu. Kemudian standar alat kerja, standar APD. Nah, kita harus paham. Ya. Kemudian mahasiswa mengetahui langkah kerja mengacu pada SOP. Ini sebetulnya masih ada satu lagi ya. Selain mahasiswa mampu membuat sistem pelaporan dengan metode ICS tadi yang saya jelaskan, juga ini mahasiswa diharapkan mampu menyusun buku pedoman K3. Nanti di mata kuliah ini kita berikan contoh buku pedoman K3 itu seperti apa, isi-isinya seperti apa, dan itu menjadi referensi buat kita dalam menyusun buku pedoman. Nah, sebetulnya sebelum SOP itu muncul, maka harus ada buku pedoman terlebih dahulu. Ya. Saya coba sebentar, saya share lagi. Saya tambah satu item ini ya. Mahasiswa mampu membuat buku pedoman K3. Nah, walaupun di kita ini mungkin yang lebih spesifiknya K3 yang akan kita bahas itu adalah K3 konstruksi.
Walaupun sebetulnya K3 itu tidak terbatas hanya K3 konstruksi. Ya, baik, saya lanjutkan sedikit lagi ini tentang orientasi perkuliahan K3 dan ketenaga kerjaan. Karena sebetulnya saya juga sudah banyak share materi tentang K3 ini. Nah, dicontohkan di sini tentang latar belakang permasalahan ini, mengapa sih K3 itu menjadi perhatian khusus. Nah, ini teman-teman sekalian, tentu di sini banyak yang sudah berkegiatan di bidang konstruksi ya, sehingga pasti sudah tahu bahwa syarat untuk mengikuti tender saja ya sebagai kontraktor itu diantaranya itu pasti harus menyertakan tenaga ahli K3, harus ada SKA K3 sebagai syarat untuk bisa mengikuti tender. Jika tidak, pasti tidak akan menang. Nah, karena apa? Karena permasalahannya kegiatan konstruksi itu merupakan unsur penting dalam pembangunan, kemudian kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, diantaranya menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Kemudian kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Nah, ini permasalahan lanjutnya, belum ada kepedulian dalam penerapan K3 di konstruksi bangunan, baik dari pihak manajemen dan tenaga kerja. Nah, ini kepeduliannya masih sangat kurang memang di kita, walaupun sekarang sudah mulai diperketat gitu ya. Nah, tetapi yang poin selanjutnya ini belum ada acuan peraturan atau pedoman untuk penerapan anggaran biaya K3 konstruksi bangunan. Nah, ini sudah ada sekarang ini ya. Kalau nggak salah tahun 2019 akhir ini. Jadi sekarang kegiatan konstruksi itu kita bisa mengajukan biaya K3, biaya SMKK. Ya. Antaranya ada biaya manusia, biaya alat, kemudian juga biaya material. Nah, di sini dalam tender, nah ini pasti kita sekarang ini sudah bisa memunculkan biaya K3. Biaya K3 yang direncanakan itu terdiri dari apa saja. Misalkan untuk membiayai atau membayar tenaga ahli K3-nya, kemudian untuk membeli peralatannya, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan lain, nah ini berarti sekarang bukan lagi suatu permasalahan ya, untuk yang ini sekarang bukan permasalahan lagi karena peraturannya sudah ada sekarang ini. Kemudian permasalahan lain, korban kecelakaan di bidang konstruksi bangunan pada umumnya adalah tenaga kerja harian lepas. Nah, ini yang sering terjadi ya, tenaga kerja harian lepas karena pada umumnya nekat, disuruh pakai APD, dibilang ribet, dikasih helm suruh dipakai, malah dijadikan gayung buat ngaduk, dan lain sebagainya. Nah, ini masih problem di kita. Nah, ini kita sebagai mahasiswa tentunya ini perlu melakukan pemahaman terkait hal ini. Apalagi di sini di kelas ini sudah banyak yang berkegiatan di kegiatan konstruksi, ada yang di dinas dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, itu kurang lebih gambaran yang akan kita bahas dalam kuliahan K3 dan hukum ketenagakerjaan. Jadi poin pentingnya diantaranya kita ini nanti akan menjadi ahli K3, di mana seorang ahli K3 itu ya satu, kita harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Nah, ketika kita sudah mampu mengidentifikasi potensi bahaya,
maka selanjutnya kita bisa mengatur buku pedoman dan SOP-nya. Karena dasarnya adalah dari bagaimana cara kita mengidentifikasi adanya potensi bahaya. Nah, kadang-kadang ya, kalau bekerja di ketinggian itu hampir semua orang tahu di sana ada potensi bahaya. Ya, tapi sebetulnya potensi bahaya itu tidak hanya terdapat pada itu. Ternyata hal-hal kecil saja itu ada potensi bahaya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pemasangan keramik. Logikanya kan kayak nggak ada potensi bahaya gitu ya di pemasangan keramik. Tapi faktanya di sana pernah terjadi kecelakaan. Dulu tukang saya tahun berapa ya? Sekitar tahun 2002 ya. Tahun 2002 di Sunter, Jakarta Utara. Pada saat itu saya sedang membangun rumah punya orang India pada saat pemasangan keramik. Nah, tukang saya itu pelindung pisau keramiknya itu dilepas gitu, untuk memotong keramik gitu ya. Alasannya karena garis potongnya nggak terlihat katanya, sehingga dilepas. Yang pada saat itu granit ya, pasang granit, tapi granit yang granit Cina itu kurang 60 menit, itu agak keras granitnya. Nah, itu dilepas pelindung pisau keramiknya, kemudian pada saat kerja motong keramik ya, itu pisau keramiknya pecah. Nah, kalau pecah karena itu berputar kencang udah pasti mental itu. Nah, pentalan pisau keramik itu bisa depan mentalnya, bisa juga berbalik ke arah orang yang sedang bekerja. Nah, kalau contoh dulu tukang saya mentalnya berbalik ke arah yang kerja, kena ke jidatnya. Nah, udah pasti jidatnya lah yang kalah. Udah pasti jidatnya yang kalah. Nah, itu artinya di sana ada potensi bahaya. Hal-hal kecil seperti itu pun ada potensi bahaya. Di sini maksud saya nanti kita ini sebagai calon ahli K3 ini, karena setelah mendapat mata kuliah ini, saya harap ini teman-teman menjadi ahli K3. Teman-teman dihidupkan ya videonya ya, biar on cam ya, biar kita tetap muka ya. Ini hanya beberapa orang saja yang menghidupkan videonya. Contoh lain potensi bahaya apa? Nah, karena saya banyak pengalaman ya tentang konstruksi. Dulu tahun 1999 kalau nggak salah, saya di Tanah Abang di Hotel Millennium, saya mengerjakan pekerjaan interior. Pada saat itu saya mengerjakan plafon gipsum, partisi, dan furniture. Furniture kan pakai multiplex, banyak menggunakan lem gitu ya. Pada saat pengeleman supaya mudah, tukang itu biasanya saya kan beli lemnya satu pel biasanya ya, biar murah. Kemudian itu cara ngelemnya agar mudah, dimasukkan ke botol aqua. Masukkan ke botol aqua, dilubangin sehingga pada saat melakukan pengeleman multiplex itu tinggal pencet botolnya, set, itu kemudian diratakan. Nah, itu gabungkan, ada tukang furniture, ada tukang gipsum gitu ya, tukang-tukang saya itu. Tukang gipsum mungkin saking hausnya, itu lem di dalam botol diminum. Coba itu kalau jauh dari rumah sakit itu ya. Nah, bayangkan orang di sepaja orang bisa beler gitu, itu lem ya. Lem namanya ya. Nah, ini diminum, coba bayangin, diminum. Paru-parunya rapet kena lem itu. Tadinya nggak terlalu bahaya ya Pak ya?
Nah itu maksudnya. Maksudnya itu berarti artinya hal kecil pun di sana ada potensi bahaya. Artinya kita harus membuat sebuah SOP di sana. Bagaimana tuh supaya lem di dalam botol aqua itu tidak diminum. Itu faktanya terjadi itu. Untung di Jakarta dekat rumah sakit bisa kita larikan ke rumah sakit dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat orangnya gitu. Nah itu contoh. Nah ini yang saya maksud, kita sebagai engineer kita harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Bukan saja kalau tadi pekerjaan di ketinggian, kemudian pemasangan yang menggunakan alat berat, sudah pasti itu ada potensi bahaya. Tapi biasanya yang luput dari perhatian itu adalah hal-hal kecil yang dianggap itu tidak ada potensi bahaya. Yang padahal di sana ada potensi bahaya. Ada contoh hal kecil lagi. Menyimpan material di proyek nih. Kita order semen. Kadang-kadang kita pada saat harga semen mau naik, nah kita order berapa DO, misalkan 2 DO gitu ya, 2 truk kita kirim. Nah, penyimpanan material saja ternyata itu menimbulkan potensi bahaya. Ketika penyimpanan material itu ditumpuk terlalu tinggi, itu ternyata bisa ambruk. Mending kalau ambruknya gak nimpa orang. Nah kalau ambruknya nimpa orang, yang tertimpa pasti yang kalah, bukan semennya. Atau bisa kan numpuk bata, numpuk kabel dan lain sebagainya. Nah itu di sana ternyata ada potensi bahaya. Itu. Contoh hal kecil lagi, misal, ya, ini untuk saya coba berikan gambaran untuk bisa memunculkan logika kita, bagaimana sih cara kita mengidentifikasi adanya potensi bahaya. Karena proyek yang berhasil mengantisipasi adanya insiden, adanya kecelakaan konstruksi adalah karena ahli K3 di sini mampu mengidentifikasi adanya potensi bahaya. Sehingga dari potensi bahaya kita buat ketentuan supaya bahaya tersebut tidak terjadi. Untuk hal kecil saja, masang bata, dinding, ya, pasangan bata, ya, kan kayaknya nggak ada potensi bahaya. Misalkan bikin rumah nih, ngebangun rumah, pasang dinding bata. Kita pasang tinggi sampai 2 meter tanpa ada perkuatan. Nah itu bisa bahaya, itu bisa ambruk itu pasangan bata. Betul kan? Bisa ambruk. Mending kalau ambruknya nggak nimpa orang. Kalau nimpa orang, batanya nggak sakit, batanya. Atau kalaupun tidak menimpa orang, sudah pasti itu akan menimbulkan kerugian. Sedangkan filosofi K3 itu adalah menjamin produksi berjalan lancar sesuai dengan mutu yang direncanakan dan tidak terjadi adanya kecelakaan. Gitu. Baik kecelakaan itu terjadi karena adanya insiden atau kecelakaan tersebut itu sakit akibat pekerjaan. Sakit akibat pekerjaan kan macam-macam. Misalkan pekerjaan yang menggunakan bahan kimia bisa mengganggu kesehatan. Atau tadi motong keramik menimbulkan debu, itu juga bisa menimbulkan pekerja sakit. Nah, hal-hal seperti itu berarti potensi-potensi bahaya yang perlu kita hindari, yang perlu kita rumuskan langkah pencegahannya.
Jadi langkah pertama itu adalah kita harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Dari potensi bahaya tadi kita baru dilanjutkan membuat pedoman pencegahan dari adanya bahaya. Nah, pedoman pencegahan tersebut disebut dengan buku pedoman K3. Dari buku pedoman K3 kemudian secara detail dituangkan lagi ke dalam SOP. Standar operasionalnya pemasangan bata itu harus begini. Tuh, dibuatkan SOP-nya. Nah, perusahaan-perusahaan yang berhasil sukses pasti itu dan menerapkan standar-standar gitu. Karena K3 ini erat kaitannya dengan manajemen mutu. Itu sangat erat kaitannya. Duh, kalau menyusun pedomannya, logikanya kalau kita sudah ada contoh, diantaranya isinya adalah seperti itu. Kita gampang menirunya. Tetapi potensi bahaya dari setiap pekerjaan itu akan berbeda-beda. Pekerjaan pembangunan gedung, potensi bahayanya apa? Pekerjaan pembangunan jalan, potensi bahayanya terdiri dari apa? Pekerjaan peningkatan jalan, berarti potensi bahayanya di dalam pekerjaan apa saja. Jadi, seorang ahli K3 di sini, kita perlu tahu setiap pekerjaan itu, setiap proyek itu terdiri dari item pekerjaan apa saja, yang kemudian dari setiap item pekerjaan, kita perlu ketahui juga itu metode kerjanya seperti apa, yang kemudian di sana kita bisa melogikakan. Oh, jika item pekerjaan ini, maka kemungkinan potensi bahayanya adalah apa? Yang sehingga kita bisa merumuskan langkah pencegahan. Nah, itu saya rasa secara garis besar ya, tentang mata kuliah K3 dan hukum ketenaga kerjaan. Selanjutnya kita diskusi saja, baik berbagi pengalaman atau mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Juanda Nur. Baik Pak, alhamdulillah Pak, dalam pekerjaan saya sehari-hari dan dalam pekerjaan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan Pak, alhamdulillah di dalam pekerjaan saya juga udah diadakan dengan adanya keselamatan kerja Pak, berbentuk BPJS. Awalnya sih belum ada Pak. Sekarang untuk tenaga hariannya alhamdulillah udah masuk dalam keselamatan kerja juga Pak. Alhamdulillah sampai sekarang udah mulai berjalan gitu Pak. Cuman dalam segi untuk yang tadi permasalahan untuk masalah biayanya Pak belum bisa ditanggung. Jadi dibebankan dulu untuk sementara, nggak ada uang dari pemerintah, bisa disiapkan anggarannya, cuman dikembalikan lagi sama pekerjanya Pak, pekerja masing-masing gitu Pak, tiap bulannya. Cuman dalam artian dari keselamatan kerja itu dihitungnya kan biasanya mah dirinci apa ya, ini mah dalam isu dalam satu hari itu mulai dari pemberangkatan kerja, terus dalam waktu pelaksanaan kerja, dan pulang kerja pun masuk kategori keselamatan kerja itu tersendiri Pak. Ya, harusnya sejak tahun 2019 itu biaya K3 itu bisa diajukan tersendiri. Harusnya. Ya, Pak. PU-nya udah jelas itu. Kalau nggak salah Desember tahun 2019 itu. Sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, nanti saya share ya. Cuma kemarin itu waktu kemarin pembahasan rapat kemarin itu belum bisa dianggarkan Pak, kemarin tahun kemarin teh. Anggaran kemarin 2020
22 untuk 22 di tahun 2021 belum Pak itu. Tapi mudah-mudahan lebih baiknya bisa dianggarkan sih Pak. Mudah-mudahan aja. Harus dianggarkan, peraturannya sudah jelas kok. Ada gitu, itu. Iya. Nah, nanti juga saya di mata kuliah ini saya berikan contoh ya. Contoh contoh pengajuan. Jadi pada saat tender kontraktor itu sebetulnya sudah harus memasukkan itu, selain biaya konstruksi itu sendiri, biaya K3 itu diusulkan sendiri. Jadi ini bukan, maaf ya Pak, bukan dari pekerjaan dari kontraktornya Pak, dari pemeliharaan Pak, jadi kerja pemeliharaan dari Dinas Bina Marga Pak. Ya, sama sebetulnya. Sama ya? Sama. Apalagi Bina Marga yang membuat peraturan sendiri itu Pak. Itu yang membuat peraturannya Pak. Itu yang membuat peraturannya itu. 2019 itu disahkan peraturannya itu. Oh gitu ya Pak ya? Iya, karena problemnya dulu memang begitu. Dulu K3 itu menjadi permasalahan yang kompleks, tetapi tidak ada anggaran yang jelas untuk K3. Dulu tahun 2017 saya pernah ikut diskusi panel itu, debat tentang itu gitu. Oh ya. Debat tentang itu. Dan akhirnya 2019 itu aturannya dibuat Permen PU itu Pak. Begitu Pak ya? Iya, Permen PU. Baca juga Pak, jadi belum bisa mempertahankan itu Pak. Nanti kalau itu Pak di add aja Pak, nanti di. Ya, nanti di mata kuliah ini saya share itu. Ya. Aturannya saya share. Kemudian ada contoh pengajuan itu wajib loh Pak. Iya Pak, iya Pak. Wajib berdasarkan peraturan sebetulnya itu. Berdasarkan. Kalau dulu memang begitu, K3-nya harus dijalankan, tapi tidak ada biaya khusus. Jadi mengambil dari biaya lain-lain, mengambil dari keuntungan dan lain-lain, itu yang dulu banyak diprotes para kontraktor kan itu. Jika terjadi kecelakaan kerja, kontraktor harus bertanggung jawab. Sementara biayanya tidak bisa diklaim gitu. Padahal kan jelas untuk bikin rambu-rambu saja, nah itu pakai biaya itu. Terus kemudian pelaksana pengawas K3-nya perlu biaya itu. Itu ada jelas item-itemnya yang bisa diklaim gitu. Yang bisa diklaim. Itu berdasarkan Permen PU. Saya lupa nomornya gitu. Baik Pak, makasih Pak, nanti saya usahain Pak. Baik, yang lain mungkin sharing pengalaman atau bertanya. Iya, ayo tuh. Izin bertanya aja ya terkait mata kuliah ini. Untuk di dunia K3 kita ada standar internasional. Apakah di mata kuliah ini kita juga akan belajar seperti ISO 45000 dan OSAS 18001? Terima kasih. Saya kurang bisa menangkap pertanyaannya, ada yang bisa menjelaskan? Jadi di mata kuliah ini, apakah kita akan mempelajari juga terkait ISO yang sekarang kan sedang berjalan digunakan itu ISO 45001 ya untuk dunia K3, pengganti yang sebelumnya OSAS 18001, apakah itu juga akan dipelajari dalam mata kuliah ini? Oh ya, kalau ISO ini secara spesifik kita pelajari di mata kuliah ini ya, karena ini ISO dengan peraturan tentang K3 ini dua hal yang berbeda. Kalau ISO itu adalah memverifikasi dari planning yang kita buat sendiri, kemudian dikontrol apakah planning yang kita buat itu telah dilaksanakan atau belum. Nah, itu penilaian ISO adalah
terhadap itu ISO. Misalkan kita planningnya ABCD. Nah, dari ABCD itu apakah semua dilaksanakan? Jika dilaksanakan berarti prosedurnya seperti apa? Dokumentasinya seperti apa? Kemudian akibat dari telah melaksanakan hasilnya seperti apa? Nah, itu kalau ISO. Ya, kalau ISO itu lebih kepada penjaminan mutu suatu organisasi. ISO kalau di dalam mata kuliah ini kaitannya adalah dengan SOP. Karena kalau bicara tentang ISO, kita itu SOP-nya apa, SOP-nya dijalankan atau tidak, gitu. Itu kalau ISO. Jadi tidak membahas spesifik ke ISO-nya kalau kita di mata kuliah ini ya. Kita April lihat. Nah, tapi ini sangat berkaitan juga dengan ISO. Berkaitannya di apanya? Kan di pedoman, kemudian SOP. Nah, kalau ISO itu mengkonfirmasi ke SOP, SOP-nya gimana, laksanaannya bagaimana, gitu. Nah, sehingga mendapatkan sertifikasi ISO sebuah organisasi itu tergantung dari SOP-nya seperti apa dan pelaksanaannya seperti apa, sesuai enggak dengan SOP-nya. Jika tidak, ya berarti belum tentu itu bisa dinyatakan lulus oleh ISO. Jadi ISO itu kayak penjaminan mutu eksternal gitu. ISO itu. Jadi kalau ISO itu audit ya. Kalau ISO itu audit. SOP-nya seperti apa? Laksanakannya seperti apa? Gitu. Audit kalau ISO. Berbeda dengan yang kita bahas di sini, kita akan pembahasan kita di K3 ini adalah tentang planning dan pelaksanaannya, gitu. Bukan auditnya. Bisa jawab pertanyaan tadi, Novita? Ya, terima kasih untuk jawabannya, karena kan kira kalau ISO juga jadi standar yang jadi kira di ISO tadi. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Yang lain ada yang mau bertanya? Tugas utama ketiga sebagai apa, Pak? Pak, gimana? Depa gimana? Tugas utama ketiga itu yang singkatnya seperti apa, Pak? Tugas utama K3. Nah, K3 ini kan levelnya macam-macam ya. Level K3 itu macam-macam. Nah, ada sebagai, kalau di kompetensinya kan ada sebagai ahli K3 itu di Pratama, di Madya, di Utama. Nah, ini pasti tanggung jawabnya berbeda. Ada juga bukan ahli Pratama, bukan Madya, juga bukan Utama, tetapi tenaga kerja K3. Gitu. Nah, seperti pengawas di lapangan, ya, pengawas K3 itu tidak harus punya SKA.
SKA ya, SKA Pratama atau Madya atau Utama. Tetapi pasti harus punya pimpinan yang punya SKA gitu. Karena selanjutnya nanti di sesi-sesi berikutnya sudah jelas di dalam peraturan. Ini kan peraturan, nanti saya lupa nomornya, di peraturan sudah jelas bagi pekerjaan atau suatu proyek, baik proyek konstruksi jalan, gedung atau yang lainnya yang memperkerjakan tenaga kerjanya minimal 25 pekerja, itu minimal harus ada satu ahli K3 pertama gitu. 50 itu minimal harus ada 2 dan seterusnya. Masing-masing ini ada level standarnya, ada level standar. Jadi apa tugas utama dari ahli K3? Tergantung jabatan kita di ahli K3 ini sebagai di apa. Kalau kita sebagai pengawas di lapangan, berarti tugas utama kita adalah memastikan bahwa kegiatan pekerjaan sudah memenuhi standar atau memenuhi SOP. SOP K3-nya seperti apa? Nah, itu apabila tugas pengawas di lapangan. Dan SOP pekerjaan pasangan bata itu seperti apa? Nah, berarti seorang pelaksana K3, orang lapangan K3 yang mengawasi itu harus memastikan sesuai atau tidak dengan SOP pelaksanaannya. Nah, itu kalau sebagai pengawas di lapangan, ya. Nah, karena tadi levelnya kan macam-macam. Nah, kalau leader dari ahli K3 di sini berarti tugas utamanya adalah merancang dari langkah antisipasi jadinya kecelakaan tadi. Harus membuat buku pedoman, kemudian harus membuat SOP gitu. Itu leadernya harus mempunyai kemampuan, itu tugas utamanya itu. Yang melakukan kontrol dilaksanakan atau tidak berdasarkan buku pedoman dan SOP-nya adalah petugas pengawas. Nah, petugas pengawas itu bisa saja orang tersebut itu hanya baru gabung pelatihan, bukan SKA. Itu bisa mempunyai sertifikat pelatihan K3 menjadi seorang pengawas atau tim kontrol K3 di proyek. Itu bisa. Itu Depa Prayoga ya. Terima kasih. Begitu Aiki penjelasannya. Ini siapa yang lagi nyanyi ini? Halo, Bu Hernawan, mohon di-mute, mana namanya ini? Ini joget semua ini yang lagi Zoom ini. Pak izin Pak. Ya, mangga. Pak, kalau untuk mendapatkan sertifikat K3 itu misalkan dari diklat atau memang harus secara akademis sih, Pak? Diklat. Ya, misalkan ada diklat K3 kan gitu, ada yang suka dari seminar apa gitu diklat, atau kayak misalkan sekolah panjat tebing kan itu kan ada dari vertikal berarti ketinggian gitu, Pak. Apakah bisa didapatkan dari situ gitu? Atau memang harus secara akademisi gitu untuk mendapatkan sertifikat itu, Pak? Ya, untuk mendapatkan sertifikat K3
itu melalui diklat, ya, melalui diklat, bukan melalui akademisi. Adapun yang diselenggarakan oleh akademisi, tetap akademisi ini kerjasama dengan asosiasi yang menangani K3. Jadi sertifikat K3 ini melalui diklat. Ini kebetulan saya lagi kuliah nih, teman sekelas ini Pak Lazuardi itu kebetulan manajemen dari K3 itu se-Indonesia. Saya kemarin itu coba memohon bagaimana jika memberikan pelatihan ke mahasiswa saya supaya mahasiswa saya tersertifikasi K3. Nah, besok itu tanggal 2 Maret kalau nggak salah janjian mau ketemu ini menindaklanjuti. Katanya harganya khusus miring kalau buat mahasiswa, gitu. Apalagi buat Pak Konan ya Pak, udah berkumis sekarang Pak. Aduh, barusan nyelesain dulu masalah Pak, maaf telat. Biasa di ujung genteng Pak. Ada yang nebar ikan, aduh, rupa-rupa. Kang Asep ya? Biar ikan Kang Asep bukan? Ya, sama Pak Asep JK. Barusan udah diselesaikan gitu Pak. Sudah ya? Iya, makanya telat ini, aduh maaf. Nah, atau kalau mau mengikuti pelatihan K3 sendiri, tadi itu download melalui Play Store, itu nama aplikasinya itu adalah MICC Pro ya, MICC Pro. Nah, di sana ada materi-materi tentang pelatihan, ada kumpulan semua peraturan itu di sana ada itu. Nah, untuk awal 3 bulan itu gratis itu 3 bulan. Nah, selama 3 bulan kan lumayan itu. Nah, kemudian kalau kita mau mengikuti pelatihan yang mendapatkan sertifikat, sertifikat di sini berarti kan sertifikat yang diakui oleh negara itu, diakui oleh negara sertifikatnya. Kalau melalui webinar, sertifikat webinar itu kan belum bisa dijadikan dasar seseorang itu bisa melaksanakan pekerjaan K3 di proyek berdasarkan sertifikat itu belum bisa. Itu kalau webinar gitu ya. Nah, itu sertifikatnya harus berdasarkan pelatihan. Kalau bukan SKA gitu ya. Kalau SKA itu jelas ada syarat minimal. Syarat minimal orang mempunyai SKA K3 itu minimal mempunyai 2 tahun pengalaman kerja bidang K3. Nah, itu pun paling baru bisa pertama gitu SKA-nya. Kayak sertifikat Barjas nggak Pak? Sertifikat apa? Kayak Barjas, barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa. Itu kan harus sertifikat juga untuk mungkin salah satu prasyarat juga Pak untuk itu. Sertifikat barang dan jasa itu ya. SBU ya? Ya. SBU itu sedang proses pengalihan sekarang ini. Walaupun SBU masih bisa diberlakukan. Nah, kebetulan kan baru kemarin saya mengikuti sosialisasi itu ya tentang penyertaan SBU. Waktu SBU perusahaan pasti semua harus punya SBU, dagangan dan jasa. Itu bukan melalui pelatihan kalau itu, tapi kita mendaftar ya, daftar kemudian diuji. Ujian ya, betul. Nah, ujian. Jadi harus ada pengalaman gitu.
Jadi beda kalau pelatihan itu memang kita dilatih kemudian mendapatkan sertifikat. Kalau kita sertifikasi seperti SBU, SKA, kita yang mengajukan kemudian diuji. Kalau lulus, ya dapat SKA-nya. Kalau tidak terus saja ya Pak ya. Iya, kalau tidak terus saja. Cuman kan itu kan peraturannya, minimal pengalamannya, gitu. Pengalaman di bidangnya. Pelatihan kan tidak harus punya pengalaman. Karena pengalamannya ya di latihan itu. Ada yang lain? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, mohon aktifkan videonya, saya screenshot ya. Ini ada 41 nih yang hadir. Tapi nanti setelah screenshot juga saya absen dulu ya di handling ya, biar nggak kelewat. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Please. Halaman kedua. 1, 2, 3. Please. Pantis senyum, Pantis. Oke, sebelum saya akhiri, saya absen dulu ya. Iya Pak. Ya Pak. Yang kelas B dulu nih. Yang kelas B ada Angga Dwi Nugraha. Hadir. Hadir ya. Saya share screen dulu deh biar bisa ngeliat. Oke, itu saja pertemuan pada kesempatan ini. Teman pertama pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan tentang orientasi perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Nah, ini teman-teman sekalian, pada mata kuliah ini di dalam UTS nanti saya harap ini bisa kelompok saja membuat contoh buku pedoman K3 pada proyek. Nah, nanti dalam kelompok saja itu UTS-nya, dan nanti UAS-nya membuat studi kasus ya, studi kasus dalam K3 yang dibuat dalam bentuk laporan jurnal ya, dan dituliskan dalam jurnal. Itu juga kelompok saja ya. Oke. Itu saja yang kita bahas, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.